Pemerintah Kota Cimahi secara resmi memulai proyek strategis penataan jalan sekaligus pembangunan bundaran Jalan Raden Demang Harjakusuma. Kegiatan ini dimulai dengan pembongkaran sejumlah bangunan di bahu Jalan Raden Demang Harjakusuma, Senin, tanggal 21 April tahun 2025. Penataan jalan dan pembuatan bundaran ini bertujuan mengurai kemacetan dan mempercantik tata kota. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan penuh dari Polres Cimahi dan Kodim 0609 Kota Cimahi. Menurut Wali Kota Cimahi, Ngatiana, bahwa penataan jalan ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi langkah besar dalam mewujudkan Cimahi sebagai kota yang tertata, efisien, dan estetis. Ngatiana menekankan bahwa pembongkaran yang dilakukan bukanlah bentuk penggusuran, melainkan pembelian lahan secara resmi oleh pemerintah melalui proses yang adil dan transparan. Semua bangunan yang dibongkar sudah melalui proses yang jelas. Ngatiana telah berkomunikasi dengan penghuni dan memberikan kompensasi yang layak. Tidak ada istilah bangunan liar dalam proyek ini, semua dilakukan dengan transparansi. Bundaran Jalan Raden Demang Harjakusuma ini dirancang untuk mendukung kelancaran lalu lintas dari berbagai arah, termasuk Cihanjuang, serta menjadi ikon visual baru kota. Di tengah bundaran direncanakan akan dibangun sebuah monumen, bahkan kemungkinan menampilkan alutsista yang sudah tidak terpakai sebagai simbol kekuatan dan identitas Cimahi sebagai kota militer. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu 4 hingga 6 bulan, mencakup penataan kabel udara menjadi kabel bawah tanah demi estetika kawasan. Selain itu, perpustakaan yang saat ini berada di lokasi pembongkaran juga akan direvitalisasi. Setelah proses pembongkaran, Ngatiana akan membangun gedung perpustakaan baru yang lebih modern dan lebih baik. Ini bagian dari komitmen Ngatiana untuk menyediakan fasilitas publik yang memadai. Proyek ini merupakan bagian dari visi jangka panjang pemerintah Kota Cimahi untuk menciptakan infrastruktur yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup warganya. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan Kota Cimahi akan menjadi lebih baik dan lebih nyaman untuk ditinggali. Bapak Forkopimda, khususnya Bapak Kapolres Kota Cimahi dan Bapak Dandim Kota Cimahi yang telah hadir bersama-sama perangkat daerah Kota Cimahi, mulai dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, kemudian para asisten, para kepala dinas, dan semuanya yang hadir di tempat ini, bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu pembongkaran lokasi yang ada di wilayah ini, yang mana hari ini kita mulai untuk perataannya. Sehingga lokasi ini nanti kita akan bangun, yaitu bundaran pelebaran jalan, ya, radius tikung yang ada di jalan Daeng di ya, atau Demang Harjakusuma ataupun segitiga Jati, ya, sehingga tidak ada kemacetan lagi nanti di sini. Insya Allah mudah-mudahan terjawab bahwa kami pemerintah Kota Cimahi serius untuk mengurangi kemacetan-kemacetan yang ada di Kota Cimahi. Alhamdulillah ini semua sudah dibebaskan dan kita tinggal realisasi pembongkaran dan pembangunan untuk jalan yang ada di wilayah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres, Pak Dandim. Kita berkolaborasi untuk menjaga dan mengamankan pembangunan yang ada di sini. Ya, ini semuanya adalah kerjasama kita bersama untuk melaksanakan keseriusan, yaitu pembangunan mengurangi kemacetan di wilayah Jati. Alhamdulillah ini kesepakatan kita bersama dan kita benar-benar bekerja, benar-benar kita melaksanakan untuk kepentingan masyarakat yang selama ini belum terrealisasi. Kita realisasikan dengan kepemimpinan saya dengan Mas Aditya. Ya, ini mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat dan mengurangi kemacetan di wilayah Jati. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak Kapolres dan Pak Dandim bersama-sama kita dalam mengawal pembangunan di Kota Cimahi. Kami tidak bisa melepaskan ataupun tidak melibatkan Polres dengan Kodim yang ada di Kota.
Ayo bersama-sama kita bangun Cimahi yang lebih baik lagi. Itu saja pesan dari saya. Jaga keamanan dan keselamatan nanti di lapangan, ya, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, semuanya kita bersama-sama untuk membantu. Terima kasih, itu aja pengarahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pula yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Cimahi Aditya Yudhistira, juga menjelaskan rencana pembangunan bundaran Pemkot Cimahi tersebut. Menurut dirinya, bahwa set plan pembangunan tersebut rencananya menghabiskan anggaran sebesar 2.400 miliar rupiah. Berdasarkan set plan, bahwa dari arah Pemkot Cimahi, ke depan itu akan langsung mengarah ke Jalan Cihanjuang, dari Cihanjuang akan langsung menuju ke Jalan Raden Demang Harjakusuma. Lebih lanjut menurut Aditya, bahwa ke depannya akan ada boulevard, yang akan dikasih ornamen atau monumen, di tengah, dan ada teras-terasnya untuk foto spot, yang tentunya Instagramable. Aditya juga menjelaskan di pinggir-pinggir jalan akan dibangun relief-relief. Di pinggirnya akan dibangun relief-relief yang akan dibangun untuk menutup kekumuhan atau bangunan yang kurang estetis kalau dilihat. Pembangunan relief tersebut, menurut Aditya, menceritakan perjalanan panjang kota Cimahi. Dari mulai prakaum kolonial, era kolonial, kemerdekaan sampai menjadi Cimahi sebagai kota otonom, jadi ke depan seperti itu. Dengan pembangunan bundaran tersebut menurut Aditya kembali, bahwa untuk menambah kewibawaan Pemkot Cimahi. Ini akan menambah wibawa kota Cimahi, karena ini adalah arah atau akses jalan menuju ke pusat pemerintahan kota Cimahi. Ini dari arah Pemkot, ke depan itu akan langsung mengarah ke arah jalan, apa ini teh? Cianjuang, jadi dari Cianjuang akan lurus terus, akan langsung terlihat jalan menuju ke Jalan Demang Harjakusuma, seperti itu. Kedepannya nanti akan ada boulevard atau bundaran di sini. Kita akan kasih ornamen atau monumen di tengah, dan ada teras-terasnya untuk foto spot, ya, yang tentunya pasti Instagramable. Nah ini ke depan juga di sini akan ada semacam relief yang kita bangun untuk menutupi kekumuhan atau bangunan yang kurang estetis kalau dilihat. Di sini nanti akan kita bangun relief. Reliefnya menceritakan perjalanan panjang kota Cimahi dari mulai pra-kolonial, era kolonial, kemerdekaan sampai dengan menjadi kota otonom. Ya, jadi ke depan seperti itu, insya Allah ini menambah wibawa pemerintah kota Cimahi, karena ini adalah arah atau akses jalan menuju ke pusat pemerintahan kota Cimahi, yaitu kantor wali kota Cimahi dan pemerintah kota Cimahi di Jalan Raden Harjakusuma. Jadi ke depan seperti ini, insya Allah. Kita prioritaskan pertama yaitu untuk pembangunan jalannya dulu. Insya Allah diselenggarakan dimulai di bulan Mei. Kita mulai pembangunan, lalu setelah pembangunan jalan kita lari dulu ke ducting, ya, supaya tidak ada kabel yang pajurawat lagi di arah menuju ke Pemkot. Kita pindahkan ke bawah tanah menjadi underground melalui skema ducting. Nanti setelah ducting selesai, penataan pedestriannya sekaligus tadi untuk bikin boulevardnya disimetriskan, bundarannya, lalu kemudian dibikin relief. Reliefnya nanti posisinya di sini mungkin, ya Pak, ya. Di sini relief menuju ke arah jalan menuju Jalan dalam Harjakusuma atau ke arah Pemkot, seperti itu. Insya Allah selain tuntas macetnya, ya Pak Wali, juga akan lebih cantik dan lebih estetis ke depan akses atau arteri menuju pusat pemerintahan kota Cimahi. Seperti itu. Dijelaskan lagi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Cimahi Wilman Sugiansyah, bahwa proyek pembangunan jalan rencananya menerapkan sebesar 2.400 miliar rupiah. Karena keinginan wali kota, pembangunan ini percepatan, sebagaimana disampaikan oleh Ngatiana, di bulan Mei ini proyek pembangunan mulai dilaksanakan.
Sedangkan limit waktu yang akan diselesaikan proyek pembangunan ini menurut Wilman, dari dokumen yang ada selesai dalam 3 bulan. Diakui oleh Wilman, bahwa rumah di kawasan tersebut telah dibebaskan oleh Pemkot Cimahi, dari awal tahun 2024. Lahan ini sudah dibebaskan oleh Pemkot Cimahi awal tahun 2024 yang lalu, dan luas yang dibebaskan 1070 meter persegi. Untuk pembangunan jalan radio Tikung ini pagu antara kita mencapai 2 miliar 400 juta. Adapun juga saat ini pembongkaran saat ini untuk percepatan. Karena keinginan Pak Wali Kota ini supaya kita segera cepat melayani masyarakat. Oleh karena itu kita laksanakan hari ini pembongkaran untuk pembangunan yang lanjut. Ataupun juga nanti kedepannya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, di bulan Mei kita mulai mengawali untuk konstruksi. Nah, limit waktu daripada selesai lokasi ini bagaimana? Kalau menurut dokumen yang ada pekerjaan ini 3 bulan ya, 3 bulan dari mulai kontrak. Kemungkinan nanti di setelah bulan Mei, mudah-mudahan nih Triwulan 4 ini bisa selesai. Nah, ini 4 ini bisa selesai. berapa rumah yang rencana akan dipangkas? Yang pasti ini seluruh luasan ini akan rata nih. Karena ini sudah kita bebaskan dari awal tahun 2024 kemarin. Nah, saat ini kita sedang untuk menuju ke pekerjaan konstruksi. Jadi total biaya berapa tadi tuh? Dari pagu antaranya 2 miliar 400 Seluruhnya? seluruhnya. Termasuk pembelian tanah juga enggak? Di luar. Di luar? Di luar pembelian tanah. Pembelian tanahnya tahun kemarin. Tahun kemarin pembelian tanahnya. Itu berapa? Luasannya 1070 meter persegi. 1070 meter persegi. Bagja Sukmana dan Sinta Sukma, reporter Salsa TV, melaporkan dari Kota Cimahi.